Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak ya, yang telah melihat video ini ya. Hari ini ataupun dalam video ini Bapak ingin menyampaikan ya pada kalian, menjelaskan tentang, yaitu berkenaan tentang materi kita di buku bahasa Arab ya, bab 1 tentang kawaid atau tata bahasa. Dalam bab 1 kita ini berkenaan tentang mengetahui ya, mengetahui isim, fiil dan huruf. Kemudian pembahasan yang keduanya adalah adat atau bilangan ya, bagaimana cara kita menghitung. Nah, seperti itu, bagaimana kita mau menanyakan 3 pulpen misalnya, berapa 3 siswa misalnya, seperti itu ya. Sudah, nanti setelah ini akan Bapak jelaskan ya, dengan setelah ini nanti boleh dilihat penjelasannya. Nanti bisa anak-anak Bapak mencari referensi, mungkin ada tambahan apa yang telah Bapak sampaikan ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama kita lihat ada kata isim ya. Isim itu artinya kata benda atau kata sifat. 1. Kata benda. Kata benda adalah setiap yang nampak dengan biji mata kita dan bisa dipegang ya. Jadi setiap yang nampak dengan biji mata kita yang bisa dipegang itu disebut dengan kata benda. Contohnya seperti misalnya ada guru telah pergi ke sekolah. Guru di sini kata benda apa enggak? Kata benda ya, karena guru bisa dilihat dan bisa dipegang ya. Kemudian yang kedua kata sifat. Kata sifat juga disebut isim. Ya, walaupun dia ini kok bisa Pak ya kata sifat itu disebut isim, tapi cantik, manis, iya bisa ya, karena dia mempunyai tanda yang sama ya dengan kata benda. Itulah tadi yang ketiga ini, kenapa kata benda dan kata sifat disebut sama Pak, kan gitu kan? Karena mempunyai tanda yang sama, yaitu ya sama-sama bisa menerima tanda yang 4 ini yang Bapak sebutkan nih. Yang pertama, 1, adanya alif lam di awal kata. Al-qalamu. Al-qalamu. Al di sini ada alif lamnya kan? Nah, itu tanda isim. Nah, kata sifat pun bisa juga al-jamilu. Jamilun itu cantik. Kita masukkan al-jamilu, kan masuk deh kan? Berarti itu disebut tanda kata benda, berarti bisa dimasukin dengan alif lam, berarti itu disebut isim. Isim itu bisa kata benda atau kata sifat ya. Kemudian yang kedua adanya tata marbutoh di akhir kata. Contohnya madrasatun, tun. Nah, ada tunnya di sini. Ada tata marbutoh, ta marbutoh yang macam Allah tapi ada titiknya dia. Nah, itu tata marbutoh namanya ya. Kemudian huruf yang ketiga, huruf akhirnya berbaris 2 atau an, in, un. Contohnya madrasatun, madrasatin, madrasatan. Nah, jadi apabila huruf akhirnya itu berbaris 2, itu juga disebut dengan tanda isim. Kemudian yang keempat, dilihat dari arti dan kata benda yang telah disepakatin. Jadi kita lihat di situ, artinya tak cocok, tak menunjukkan kata benda, tapi dia disebut kata benda gitu ya. Nah, kemudian ada juga tak nampak dia menunjukkan kata benda, tapi disebut kata benda. Seperti itulah dibilangnya kan. Kemudian berkenaan tentang fiil. Fiil adalah kata kerja. Jadi fiil ini ya, di dalam bahasa Arab itu ya, dia terbagi 4 ya. Ada fiil madi, ada fiil mudhari', ada fiil amar, dan ada fiil nahi ya. Fiil ya artinya itu kata kerja ya. Nah, jadi dia kata kerja.
Pak, sebenarnya gimana kita tahu bahwa itu memang kata kerja, Pak? Nah, gitu ya kan? Ya. Jadi ditandai dengan adanya waktu. Nah, jadi dia harus ada waktu, ya. Contoh yang nomor satu untuk fi'il madi kata kuncinya. Nah, inilah kata kuncinya itu disebut dengan waktunya. Kata kuncinya itu sudah, udah, telah. Nah, jadi dia harus ada kata kuncinya sudah, udah atau telah. Ya. Kemudian yang kedua untuk fi'il mudhari adanya kata sedang, lagi, akan atau mau. Fi'il madi adalah kata kerja yang telah dilakukan walau 1 detik yang lalu. Misalnya kita sudah melakukan sesuatu walaupun 1 detik, itu disebut dengan fi'il madi. Jadi fi'il madi itu harus pakai kata kunci. Kalau nggak ada kata kuncinya berarti dia bukan fi'il madi. Jadi harus ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Sudah, udah atau telah. Jadi kalian harus pakai kata kunci ini. Kalau nggak kalian pakai kata kunci berarti kalian salah. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa dia ya. Contohnya coba. Saya sudah makan ataupun saya udah makan ataupun saya telah makan. Dia harus ada kata kuncinya. Sudah, udah atau telah. Dia harus pakai dia ya. Jadi harus pakai, itu disebut dengan fi'il madi. Kalau nggak pakai sudah, udah atau telah nggak bisa ya, harus pakai dia. Kemudian yang kedua fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau akan mau dikerjakan. Ya. Jadi fi'il mudhari itu harus pakai kata kunci juga dia. Ada kata kuncinya fi'il mudhari itu. Jadi kalian harus hafal apa kata kunci fi'il madi. Apa kata kunci fi'il mudhari? Harus hafal ya. Kata kunci fi'il mudhari sedang, lagi, akan, mau, ingin. Ya, 1 2 3 4 5 ya. Satu lagi atau tidak pakai kata kunci. Nah, ini kunci itu tulisannya, kata kunci ya. Kata kunci di atas ya. Jadi atau tidak pakai kata kunci di atas. Seperti itu ya. Jadi kalau yang pakai kata kunci kan gini contohnya. Saya sedang makan. Kan bisa gitu kan? Ataupun saya lagi makan. Saya akan makan. Ataupun saya mau makan. Saya ingin makan. Coba nggak usah pakai kata sedang, lagi, akan, atau mau, atau ingin. Coba kita pakai saya makan langsung aja. Ataupun saya minum. Jadi walaupun dia nggak pakai kata kunci, tetap dia fi'il mudhari. Tapi kalau kalian pakai kata kunci pun tetap fi'il mudhari juga ya. Jadi dia ada dua ya, boleh pakai kata kunci atau tidak pakai kata kunci kalau fi'il mudhari ya. Kemudian yang ketiga itu fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah atau untuk memerintah seseorang. Contohnya kata kuncinya itu lah ya. Ambillah, tidurlah. Nah, ya. Pergilah, sanalah. Nah, seperti itulah. Walaupun nggak ada kata Allahnya, sanalah, sana. Nah, tapi tetap dia menunjukkan fi'il amar ya. Kemudian fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata larangan atau melarang seseorang. Ya, kata kuncinya jangan. Nah, jadi kita melarang orang, jangan kamu makan, jangan kau lihat aku, jangan kau minum, jangan kau tidur. Nah, jadi dia menunjukkan, jangan makan itu, gitu. Jangan pegang, jangan kamu pegang. Nah, seperti itulah ya. Sudah. Kemudian satu lagi yaitu huruf. Huruf adalah kata untuk menyambung ya, menyambung kata supaya bisa dipahami. Jadi huruf ini kalau dia nggak ada, huruf ini kan dia seperti di, kemudian di atas, kemudian dari ya, itu huruf ya. Jadi huruf itu dalam bahasa Arab ada 91 huruf. Nah, itu yang harus dihafal ya. Kalau kalian nggak hafal
91 huruf itu payah ya. Jadi salah satunya ada huruf jar, huruf yang menggarisbawahi ya. Ada 19 nih. Ya, huruf jar ini ada 19. Ya, kemudian ada huruf yang menasab isim dan meropak khobar juga ya. Nah, jadi itulah huruf ya. Jadi huruf itu tidak ada tanda-tanda dari yang kedua tadi. Dia bukan isim dan bukan fiil. Dia bukan kata benda dan dia bukan kata kerja. Jadi huruf ini dia berdiri sendiri ya. Jadi kita harus paham kata-katanya. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu berkenaan tentang adat atau bilangan. Ya. Bilangan ya. Bilangan pertama satu yaitu menghitung. Jadi kalau mau menghitung atau mengira ya ada dua pakai bentuk laki-laki atau bentuk perempuan ya. Bedanya laki-laki tidak pakai tata marbutoh ya, sedangkan perempuan pakai tata marbutoh. Contoh bentuk laki-laki gini kalau kita mau bilang angka satu. Angka satu. Wahidun, isnani, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanin ya, samanin ya, tis'un, asrun ya, asrun ya. Kalau bentuk perempuannya ini yang sering kita baca ya kan, bentuk perempuan juga. Wahidun satu, isnatani dua, salasatun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sittun sitatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyratun 10. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi keterangan ya. Keterangan kalau angka 11 ya. Ini angka 11, 21, 31, 41 sampai ada 91-nya ya. Jadi dia 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 sampai 91. Kata-kata yang ini, maka angka 1 tadi kalau bentuk laki-lakinya itu ahada ya. Ahada, sedangkan bentuk perempuannya itu ihda ya. Jadi ihda. Kalau angka 11 menjadi kalau bentuk laki-lakinya ahada asyara ya, sedangkan kalau bentuk perempuannya ihda asyaratun ya. Ihda asyaratun ya. Kemudian kalau angka 11 sampai 19 itu enggak pakai waw ya. Jadi dia langsung aja dia. Contohnya ahada asyara ataupun ihda asyara ya. Kemudian khamsa asyara, dia langsung aja enggak pakai waw. Nah, kalau bilangan genap ya 30, 40, 50, 60 sampai 90, maka kata ini huruf akhirnya harus ditambah waw dan nun ya. Contohnya salasuna ya, kemudian 40 arbauna, bahasa Arabnya 30 apa? Salasun. Jadi salasuna tambah waw dan nun. 40 arbaun menjadi arbauna. Kalau 50 khamsun khamsuna, seperti itu ya. Tambah waw dan nun di akhirnya. Kemudian bila puluhan ya, misalnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sampai 99, maka pakai waw di tengah-tengahnya ya. Contohnya misalnya huruf 2, 3, maka kita bilang dulu tiganya. Angka tiganya dulu kita baca. Bahasa Arabnya 3 apa? Salasun. Misalnya kan salasun wa asy'aruna. Nah, ataupun kita bilang 33 misalnya kan. Salasun
wasalasuna. Seperti itu ya. Jadi dia pakai waw ya. Kemudian misalnya kemudian selanjutnya itu yang dihitung. Misalnya kita mau menghitung nih. Ya, mau menghitung sesuatu misalnya 3 murid atau 30 pulpen misalnya gitu kan. Maka ada yang harus kita lihat. Yang pertama, satu, bilangan 30, bilangan 3 sampai 10, angka 3 sampai 10 ya. Misalnya 3 orang siswa misalnya ataupun 3 pulpen misalnya gitu ya kan. Maka dia harus kalau 3 orang siswa maka salah satun tulabin. Nah, jadi kata tulabin di sini dia bentuk jamak ya. Siswa itu tolibun, tolibani, tulabin. Jadi dia harus bentuk 3 ya, pasangnya bentuk 3 juga ya. Jadi salah satun tuh bentuk 3, angka 3 ya. Kemudian bilangan 11 sampai 99. Kalau yang tadi bilangan 3 sampai 10 itu harus pakai jamak majrur. Jadi dia kalimatnya itu harus mudhof ilaih ya. Sedangkan yang kedua ini bilangan 11 sampai 99 itu sama dengan mufrad mansub. Ya, mufrad mansub atau disebut di i'rab dengan tamyiz. Misalnya 11 orang siswa. 11 orang apa dianya? Siswa. Nah, itu tamyiz ya, kata-kata tamyiz. Tamyiz ya. Misalnya 11 orang. Tadi 11 orang kayak mana pakai bahasa Arabnya? Jadi bentuk ahada asyara ya, mufrad mansub ya, dia mufrad mansub. Ahada itu bentuk mufrad, kemudian asyara itu bentuknya harus berbaris atas semua. Ahada, danya itu asyara, ro itu harus bentuk berbaris atas ya, itu maksudnya mansub. Kemudian yang ketiga, bilangan 100 itu mufrad majrur atau di i'rab dengan mudhofun ilaih juga ya. Jadi harus kata mudhofun ilaih. Berarti 100 siswa itu pakai miyatu toliban. Tolibin. Tolibin nih ya. Oke ya, tolibin. Kemudian bilangan 1000 itu mufrad majrur juga ya, atau mudhofun ilaih ya, di i'rab dengan mudhofun ilaih. Jadi cuman angka bilangan 11 sampai 99 yang berbeda pakai tamyiz, yang lainnya pakai mudhofun ilaih. Maka 1000 orang siswa itu alfun tolibin. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah bisa berguna untuk masa yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.